Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmatika ya Rabbi la taqta jana ya Rabbi Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmati Muhammadin taqabbal du'ana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa ahada man khalaqahu bi qada'ihi wa adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilihi amma ba'du. Dan sahabat kita muliakan segenap asasi yang hadir pada malam ini, khusus guru kita bersama Sayyidina kami Ustaz Syahruddin Asadi, Yuhinabillah Ananda Ustaz Muhammad Adrus, sekedar pengurus DKM Masjid Al-Makmur, juga para orang tua, para hujjah, mobil khusus alhamdulillah hadir di pagi hari ini Bapak Haji Deden Sukron Kesrakulha. Mudah-mudahan beliau dan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan kita awali pagi hari yang indah ini dengan rangkaian ibadah. Kita sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita, terlebih bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, pada hari ini sambil nunggu animasi masjid sedang dipersiapkan, kondisional saja, paling tidak nunggu rehat Bapak Haji Deden Sukron yang baru tiba, paling cuma 5 menit. Nanti beliau dan Haji Rusdi akan memaparkan tentang program pembangunan masjid kita. Oleh karena itu, yang akan saya sampaikan sekitar masjid saja. Ternyata memang kita harus cinta sama masjid, karena Allah juga cinta sama masjid. Tahabbul bilad ilallah masajiduha wa aqdadul bilad ilallah aswaqha. Satu tempat di satu negeri itu yang Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Kalau Allah cinta sama masjid, kenapa kita tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan alhamdulillah kita semua termasuk orang-orang yang
kepada masjid. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW membangun peradaban umat Islam pun diawali dengan membangun masjid. Sama kita tahu ketika hijrahnya baginda Rasulullah SAW, sebelum sampai di kota Yathrib yang sekarang dinamakan kota Madinah, karena baginda Rasulullah SAW itu selalu merubah nama-nama yang tidak bagus. Yathrib itu caci maki, menghujat, maka diganti dengan kota Madinah. Dan Rasulullah pun sebelum sampai di kota Madinah membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Jamaah sekalian, oleh karena itu Syekh Syarif Hidayatullah pun pernah mengasih ujangan yang kita kenal dengan surga menjadi insun tajud lan fakir miskin. Kata Sunan Gunung Jati, aku titipkan masjid, aku titipkan surau, musholah dan fakir miskin. Oleh karena itu masjid tidak hanya kita bangun secara fisikal saja, lebih dari itu masjid bagaimana kita memakmurkannya. Makanya fungsi masjid di zaman Rasul itu minimal ada 5. Selain tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, bahkan masjid di zaman Rasul pun tempat musyawarah, bukan tempat nyari biji, bukan. Jadi masjid zaman Rasul itu fungsinya dulu selain tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, tempat musyawarah, bahkan tempat orang yang sakit, bahkan masjid di zaman Rasul jadi asrama. Yang 2 ini kalau diterapkan di zaman sekarang, tempat orang-orang sakit dan asrama udah gak cocok lagi. Karena ketika sahabat Muhajirin hijrah ke kota Madinah, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, sebagian ada yang tinggal di rumah-rumah sahabat kaum Ansor, tapi sebagian lagi ada yang tinggal di emperan masjid yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Fungsi masjid zaman dulu. Oleh karena itu paling tidak Masjid Baitul Ma'mur ini punya 3 hal. Pertama, jadi fungsi zikir. Yang kedua, fungsi fikir. Dan yang ketiga, paling tidak menjadi fungsi sosial. Jadi fungsi zikir, fungsi fikir, dan juga dari fungsi sosial. Alhamdulillah masjid kita selain tempat ibadah, tempat sujud, juga tempat-tempat zikir, dan ini sudah terrealisasi. Insya Allah ke depan masjid kita benar-benar eksis dalam rangka pemakmuran masjid. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid dalam surah At-Taubah, asa ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi fikir. Artinya bukan hanya sekedar fisik bangunan masjid yang kita perbaiki, tapi bagaimana pemakmuran masjid. Di dalamnya, alhamdulillah kajian subuh sudah hampir berapa tahun nih? Kajian sudah hampir 5 tahun ya. Dari sejak zaman 212 di Teluk Naga, cuma saat ini Masjid Baitul Ma'mur dan Masjid At-Taqwa masih ada kajian subuh, karena minggu kemarin saya ngisi di sana. Ternyata Masjid At-Taqwa Komplek Garuda pun sama, masih kita eksis pengajian taklim subuhnya. Jadi insya Allah taklim subuh atau taklim yang lainnya masjid kita ini insya Allah semakin berjalan dengan lancar. Dan tidak saat ini orang yang dulu taklim ba'da subuh ini yang niatnya dari rumah maqdar dengan masjid, la yuridu illa an yata'allama khair aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri tamma hijjatuhu. Orang yang berangkat dari rumah ke Masjid Baitul Ma'mur pagi-pagi begini sangat tinggi tujuannya, pengen belajar tentang kebaikan, atau paling tidak dia ingin mengajarkan tentang satu kebaikan. Dia tidak mengharapkan apapun di dalam masjid itu. Pahala subhanallah seperti pahala haji yang sempurna.
cuma tetap tidak mundur kewajibannya, harus berangkat. Jadi itu keuntungan orang-orang yang menuntut ilmunya Allah. Bahkan man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan-jalan menuntut ilmunya Allah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi kalau ada orang yang niat menuntut ilmunya Allah, Allah permudah jalan menuju surga. Tafsir hadis ini adalah ketika saudara sekalian belajar tentang ilmu fikih, misalnya ketika kajian Dr. Anas Ahmad Syamiti, misalnya babul wudu, bab tentang wudu yang kemarin-kemarin tidak tahu wudu yang benar bagaimana. Ketika saudara belajar tentang bab wudu, akhirnya wudunya sempurna, insya Allah sholatnya juga lebih baik lagi. Atau ketika ada bab tentang bagaimana cara potong hewan yang baik, cara potong hewan yang benar, ketika bapak sedang belajar itu, akhirnya potong ayam di rumah secara benar dan binatang yang dimakan bisa menjadi halal. Karena ketika kita tidak memahami ilmu agama, bapak kan potong-potong ayam sembarangan, akhirnya yang dimakan adalah haram. Itu pentingnya. Yang ketiga, fungsi masjid itu harus menjadi fungsi sosial. Kita tidak hanya sekedar memikirkan ibadah kita, tapi kita lihat, perhatikan umat-umat di sekeliling kita, bagaimana tentang kefakirannya, kebodohannya, ketertindasannya. Karena antara kafir ya, dengan fakir itu dua kausalitas yang sangat berhubungan. Kadang fakir ayat kuda kufron. Kadang-kadang orang suka fakir kemiskinan bisa menjadi kufur. Jadi itu saja, karena semuanya sudah siap. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga belum siap. Kita ngomong masjid aja. Ya, udah siap? Belum. Ya, kita nanti lagi. Lanjut Pak. Kopinya udah keluarin kopinya. Ya. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Lebih dari itu, ayo sama-sama. Karena ini masjid bukan milik seseorang. Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini bukan milik siapa-siapa. Sesungguhnya itu masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan menyembah sesuatu apapun di samping kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada milik ini, milik sebulan ini milik umat yang ada di kampung besar. Apapun yang Bapak berikan, baik itu paku, enggak cuma setengah kilo, atau semen cuma satu sak, terlebihnya yang ikut wakil sampai meteran, insya Allah nanti jadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Haji Deden yang jauh-jauh dari Karawaci datang kemari untuk memotivasi, kenapa kita tidak sebagai putra-putra kampung besar untuk memakmurkan masjid kita sendiri? Paling tidak kita bangga kalau nanti masjid menjadi sarana, bukan hanya sekedar sarana ibadah, tapi menjadi sarana pendidikan. Karena masjid itu kata Khabul Akbar termasuk benteng umat Islam. Jadi benteng umat Islam itu masjid. Selain qiraatul Quran, baca Al-Quran dan zikir kepada Allah, benteng umat Islam itu adalah masjid. Tolak ukurnya, kalau orang-orang ada di kampung itu, bagaimana kapasitas ibadah atau kualitas ibadahnya, lihat aja masjid di waktu subuhnya. Kalau cuma orang Islam, kalau cuma melihat orang Islam, tolak ukurnya, lihat aja bagaimana sholat Idul Fitrinya. Kalau sholat Idul Fitrinya, masjid yang biasanya kosong, insya Allah DKM, nyewa terpal, nyewa tenda. Tapi paling tidak masjid kampung besar itu subhanallah, sholat subuhnya 2 sampai 3 jam. Kalau misalnya di kampung saya mau kampung Solo,
sebelah sono kampung saya. Itu Pak, miris. Paling ada 5, bertujuh. Tapi kalau besar, bukan minggu ahad aja. Kalau ada ahad mahar, ada utuhnya kali ya. Hari-hari biasa aja masjid kita masih ada. Tapi kita pertahankan. Masjid ini kita pertahankan. Karena suksesnya manusia itu bagaimana ada keterkaitannya dengan masjid. Jadi kalau ada sebab bila merasa memiliki masjid ini, insya Allah hidup kita tidak akan selamat dunia akhirnya kita siapa. Ya, jadi mari kita sama-sama bahu-bahu, apalagi program masjid Al-Makmur ini begitu banyak agendanya. Ada pengajian ibu, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian irbal, belum lagi kajian taklim subuhnya. Tinggal bagaimana kita bersatu. Artinya kita jangan berkait-kait, jangan katain UMI siapa saya. Asal jangan tidak ada UMI siapa gua. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena Ibu Ta'lim juga nggak ada kitabnya, nggak ada persiapannya, karena suruh ngomongin masjid aja. Lanjut, ya udah kalau mau suruh lanjut. Jamaah sekalian, kenapa kita harus selalu berbuat baik dan kita coba berbuat baik? Karena manusia yang terbaik itu bukan manusia yang baik, bukan dia yang terbaik, tapi bagaimana berusaha menjadi manusia yang baik. Selama kita berpegang dengan Quran hadis, insya Allah kita akan selamat. Makanya Imam Syafi'i menafsirkan surah Wal-'Asr yang cuma 3 ayat, Wal-'Asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak turunkan 113 surah, 663 ayat, karena surah dalam Al-Quran 114 dikurangi dari surah Al-Asr, surah Al-Asr dikurangi dengan 3 ayat, jadi 113 ayat atau 113 surah 6.663 ayat cukup surah Al-Asr ini manusia kalau pengen selamat. Demi masa itu bisa tahun, bulan, hari, jam, menit, bahkan detik. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Satu sudah kita pegang, kita nggak merugi. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman pada malaikat, pada Rasul, pada kitab dan juga pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gak cukup dengan iman saja. Wa'amilus sholihati, dan harus dengan amal soleh. Insyaallah kita memakmurkan masjid ini termasuk amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana tuh keridhaan Allah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ada satu asar itu ma'udiba ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi kalau hadis ma'udiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran. Jadi kalau ucapan perbuatan takrir yang disandarkan kepada Nabi itu hadis atau sunnah. Tapi kalau ucapan perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat itu bukan hadis tapi asar. Ada satu asar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sahabat yang paling hebat, paling tegas dalam urusan agama. Di zaman Sayyidina Umar nggak ada orang sembarangan ngomong kolam
Nabi enggak. Misalnya ada sahabat ngomong kolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar itu selektif banget. Yang bener lu, Nabi ngomong begitu. Iya, dengar sama siapa? Sama si Anu dipanggil sama Sayyidina Umar. Apa bener Nabi ngomong begitu? Selektifnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi zaman Sayyidina Umar mengatakan orang ngomong kolan Nabi Rasul begini, ngomong ini. Ditanya sebagian detailnya sama Sayyidina Umar. Apa pesan Sayyidina Umar? Inna Allah Ta'ala kata masih tentang fisik tadi. Allah itu menyembunyikan 6 hal pada 6 perkara. Dan ada beberapa hal yang Allah sembunyikan menurut Sayyidina Umar dalam tingkah laku manusia. Kalau keburu, insya Allah kebahas semua, tapi saya katakan saja. Yang pertama, kata marudho fitoah. Allah sembunyikan keridoannya pada ketaatan kita. Makanya la takirna minal ma'rufi syai'an walau antal qafakhaka biwajhin qalil. Jangan menyepelekan perbuatan kebaikan meskipun kau hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Belum tentu Pak sholat kita tadi mendapatkan keridhaan Allah. Bisa saja Allah ridho itu dengan hal-hal yang sepele. Bisa saja keridhaan Allah ketika kita nyeberangin nenek-nenek mau beli uduk si bisol, nggak bisa nyeberang kita seberangi. Bisa aja keridhaan Allah yang kayak begitu. Atau bisa jadi keridhaan Allah tatkala kita nyebrang jalan ada paku mahal kita coba kita buat, bisa saja. Jadi jangan menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Mungkin saja Allah itu ketika saudara-saudara membantu besok mencor itu manggulin corak, bisa saja keridhaan Allah ada di situ. Maka Allah sembunyikan keridhaannya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita sampai saat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Kalau yang punya mahal harta, ayo bersedekah dengan hartanya. Kata kagak punya emang lagi lomba mencari lagi orang kalau nggak pernah bolong bisnis ada macet. Ayo kita sedekah dengan pikiran, sumbang dengan pikiran kita kepada panitia masjid. Jangan cuma kritik doang, tapi kritiknya nggak membangun. Cuma ngomongin doang, tapi tidak memberikan support. Ya kita belajar dewasa, kita bahu membahu. Kalau kita nggak punya pikiran yang bagus, pakai tenaga. Biar ngecor hari Minggu jangan mancing ke Bagang, ikut ngecor aja udah, jangan mancing di Bagang men. Ngecor aja hat. Kita dibarengin ngecor, dibarengin mancing ke Bagang. Alas kan. Kita mudah-mudahan kita mendapatkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama, Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kita. Tidak boleh kita punya pengen, apalagi bangga dengan ibadah kita. Dulu saja ada orang ibadah lagi sujud diinjak palanya sama preman, lagi sujud. Zaman Bani Israil orang lagi sujud palanya justru diinjak sama preman. Itu yang hari ibadah justru marah-marah Pak. Kelewatan banget, cuma gue lagi sujud, diinjak batang leher gue, macam lu diampuni oleh Allah. Gak bakalan dapat ampunan Allah. Ada preman kamu besar, orang lagi sujud, diinjak batang lehernya. Gak ada. Tapi apa? Justru Allah marah sama yang sujud, yang bilang orang itu gak dapat ampunan Allah. Kenapa Allah marah? Karena Allah divonis tidak mau mengampuni hambanya, padahal Allah Ghafurur Rahim. Kebabatan lu terlalu, gua lagi ibadah, lagi sholat, dibincang lagu macam lu dapat ampunan Allah. Ternyata Allah kirimkan wahyu kepada Nabi yang itu zaman itu bilang itu sama ahli ibadah. Dia sudah memvonis aku
sebagai zat yang tidak mengampuni hamba. Siapa yang punya ampunan? Yang punya ampunan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini alhamdulillah paling tidak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man kharaja bi talabil ilmi itu sama saja bisa dididak orang yang keluar untuk ilmu itu sama saja Pak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mati sekarang ini mati syahid. Mau mati syahid? Mau mati sekarang ini syahid. Ya mati sekarang syahid karena kita di jalan Allah sedang menuntut ilmunya Allah. Yang kedua, wa katabal qada fi maksiyah. Allah sembunyikan kemurkaannya pada manusia. Maka jangan menyepelekan perbuatan maksiat meskipun kecil apa saja. Maka setiap hari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul saja yang sudah digaransi masuk surga. Beliau beristighfar dan ampun kepada Allah sehari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat Rasul 100 kali. Kita yang hisabnya masih menegangkan surga belum tentu menjembatkan jembatan siratal mustaqim belum tentu selamat. Ketar-ketir nasib kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Masa kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dalam tafsir Manar itu ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Ahlul dzikri ahlul mujalasati, kata Allah. Orang yang berzikir itu teman dudukku. Artinya apa? Orang yang sedang berzikir kepada Allah, Allah sebagai teman duduknya didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ahlul ta'ah, ahlul karamah. Orang yang taat dan yang ahli taat itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ahlul syukri, ahlul jihadah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah kenikmatannya. Maka sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sering mengeluh gara-gara kita kurang syukur kepada Allah. Yang keempat, ternyata ahlul maksiat. Orang yang selalu berbuat maksiat. Hebatnya Allah katakan, tidak langsung Allah katakan akan mendapat ajab Allah. Tapi ketika kata Allah ahlul maksiat la amnahu bertobat. Orang yang selalu berbuat maksiat tidak aku larang, tidak aku cegah untuk bertobat kepada aku. Di pelaku maksiat saja Allah tidak katakan Allah ajab. Tapi ahlul maksiat la amnahu bertobat. Tidak aku cegah, tidak aku larang kalau mereka mau berbuat tobat. Pak, intahu fa'ana habibuhum. Kalau mereka bertobat dari kemaksiatannya, fa'ana habibuhum, kata Allah, aku ini kekasih mereka. Jadi kalau ada ahli maksiat bertobat, justru dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mengakui dosa-dosanya. Makanya kita beribadah, bersolat, assalamualaikum, assalamualaikum, padahal kita habis sujud sama Allah, tetap kita baca istighfar. Perlakuan kita ini punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak menyepelekan perbuatan maksiat sekecil apapun. Yang ketiga, kata ma'uliyahu bima bainan nas. Allah sembunyikan wali-walinya di permukaan bumi ini. Maka jangan menganggap remeh seseorang. Romana ini orang kagak dapat sinyal HP, mau roaming terus, lowbat terus, jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh. La takrona man dunaka falikul syai'in majiyah. Jangan menganggap orang remeh, orang yang ada di bawah kita, karena setiap sesuatu punya kelebihan. Bisa aja orang yang kita anggap culun ternyata tahajudnya lebih hebat dari kita. Bisa saja orang yang kita anggap kepada temberehan ternyata puasa Senin Kemisnya lebih hebat dari kita. Tuh orang sembrono aja pakai lepis 10, jaketnya juga jaket cosplay. Jangan lihat dari fisiknya saja, bisa saja orang yang kayak begitu Pak baca Qurannya lebih sering dari kita. Bisa saja orang yang kita anggap romannya biasa-biasa aja ternyata jikirnya lebih dahsyat dari kita.
Maka jangan suka meremehkan seseorang. Karena ada orang yang terkenal di dunia tapi nggak terkenal di langit. Jadi ada orang yang masyhur di dunia tapi nggak masyhur di langit. Malaikat-malaikat Allah nggak kenalin dia, nggak sombong. Tapi ada orang yang tidak terkenal di dunia, di permukaan bumi, tapi di langit masyhur, terkenal sama malaikatnya Allah. Dan ada juga yang ketiga, terkenal di bumi, masyhur juga di langit. Ini bukan kelas kita dah. Yang lebih parahnya, udah di bumi nggak terkenal, di langit kagak sombong. Di bumi aja gak dikenalin dia, di langit kagak masyhur. Mudah-mudahan aja kita nggak terkenal di bumi, tapi masyhur di langit. Artinya apa? Dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba tuh. Biarin ada terkenal di dunia juga, kata siapa orang kata gua, yang penting nih makhluk yang di langit terkenal, dikenal kita. Itu lomba-lomba kita berbuat baik. Yang keempat, sudah selesai. Yang keempat, kata Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita tidak milih-milih hari. Lah rajin ke masjidnya, bentar aja diitikafnya tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Diintai kayak masa pakong mau diintai. Udah pas baru itikaf, udah pas baru Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu Lailatul Qadar itu turunnya tanggal berapa, di malam apa. Maka dari awal sejak bulan Ramadan, hidupkan malam-malam Ramadan. Karena apa? Karena Allah sembunyikan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi kalau disebut nama malam, jangan malam Lailatul Qadar, boros. Sebab Lailah malam, artinya dia kalau ngomong malam Lailatul Qadar, pemborosan. Gak bedanya begini, kumpul setelah Ba'da Isya. Ba'da itu setelah itu Ba'da, udah ya, kumpul setelah Isya atau Ba'da Isya. Jangan kumpul ya setelah Ba'da Isya atau boros gitu, boros. Jadi simpel aja. Jadi Lailatul Qadar itu disembunyikan, kita nggak tahu. Yang kelima, katamal mauta fi umri. Allah sembunyikan kematian dalam usia kita. Nggak tahu kan kita matinya. Kita nggak tahu usia berapa kita matinya. Dan kita sih pengennya paling tidak di atas umur 70, ya pikir ya pikir, cucu ini yang ngurusin, kan gitu. Kita pengen, mudah-mudahan kita dipanjangkan atau diberkahi umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita diberikan umur panjang, termasuk khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, juga baik amal ibadahnya. Yang terakhir, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang Allah sembunyikan adalah kata salatul wusta fi shalawat. Allah sembunyikan salat wusta di antara salat yang 5 waktu. Kita tidak tahu salat mana itu, makanya tatkala ada panggilan adzan, kita bersegera. Terlebih ada orang yang di sekitaran masjid ini, la salatan di jari masjid illa bil masjid. Tidak sah atau tidak sah, tidak sempurna seorang laki-laki yang bertetangga dengan masjid, yang berdekatan dengan masjid, kagak sholat di masjid anak. Sejengkal, padahal rumahnya sejengkal, nggak jauh dari masjid. Ada ngedenger aja. Dia bangun lagi tuh, udah bangun. Dia ngendahin sholat di rumah, habis takut kencing manis, larian dulu kan, dia udah larian, olahraga, sholatnya bentar lah habis olahraga, takut kolesterolnya naik, takut asam uratnya sampai 9. Kemudian dia sholat di rumah, lah sholat di jari masjid, di masjid. Nggak sempurna sholat seorang laki-laki itu yang bertetangga dengan masjid, yang berdekatan dengan masjid, kecuali dia sholatnya di masjid secara berjamaah. Kan enak sholat di masjid, imamin Ustaz Syarudin, gurih banget suaranya. Kita kalau sholat di rumah paling nggak kul-kul, paling sholat inna atau enak lam yang kunil yang enak. Baca kuliah ada kata,
Padahal kita belum tentu rapi ya karena berdua kan begitu. Maret kita belum rapi, tapi ketika kita makmum bersama Sasyarudin paling tidak 27 derajat dan kita mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah. Ini saja mari kita baca salatul Fatihah. Namun sebelum saya duduk, kadang-kadang kita sering ngaji pulang ngaji aja tadi apa kata si Amel yang kesandung lupa. Begitu ya, kadang-kadang kita suka lupa ngaji dari 5 tahun aku juga nggak ada yang nyangka nih. Jadi kalau pengen cepat hafal dan hafalan ilmu tidak gampang lupa, ada beberapa hal yang harus kita lanjutkan, kita dawamkan. Yang pertama sholatul lail wal rakaatain, sholat malam minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Buru-buru tadi bangunnya kurang 5 menit. Kalau bisa tambahin dengan sholat witir. Kalau sholat rakaat 2 rakaat dikit lagi di subuh udah ya. Tambahin dengan sholat witir. Nggak sempat 3, 1 aja nggak apa-apa. Yang kedua ini niat kalau makan itu niat makan tadi makan duduk ada nggak duduknya ada harapan dan ada udukan harapan. Niat makan duduk, niatin kita makan bukan hanya sekedar menutup perut kita, tapi kita niatin buat ibadah kepada Allah supaya kita kuat dengan makan duduk itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tetap eksis ketakwaan kita kepada Allah baik dalam kesendirian maupun rame-rame. Jangan lagi begini doang, mana kita khusyuk di luar mendewakan apa aja yang kita perbuat dan ada yang lihat ini. Yang keempat, biasakan menggunakan siwak. Ada yang sekarang yang kantongnya ada siwak, tadi cuma sedikit saya lihat mereka siwak. Jadi biasakan menggunakan siwak. Kalau kita pakai siwak itu bisa kuat hafalan kita. Gigi kita juga akan kuat. Insya Allah nggak cepat kompor, insya Allah pakai siwak. Kecuali kita kebentur meja kali, kecelakaan bisa kompor. Jadi pakai siwak itu menguatkan hafalan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini nggak gampang lupa. Kadang-kadang kebentur tanggal 1 bikin hadirat, bikin bom, lupa hafalan kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipanggil nih. Belum. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian tadi telah kita dengarkan secara taklim bahwa pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diutarakan menjadikan bahan-bahan atau ilmu agama untuk kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu acara motivasi atau untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Haji Deden Syukrani. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan.